Pilkada serentak akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Coba dibayangkan, 37 provinsi dan 545 daerah dan 93 kota. Cuma ada beberapa yang tidak mengikuti pemilihan serentak. Cuma Jakarta dan daerah istimewa Yogyakarta yang tidak mengikuti pemilihan kepala daerah serentak ini. Dan kita tahu sendiri bahwa suhu politik di Indonesia sudah mulai memanas. Puncaknya di bulan Agustus ini. Jadi saya hampir pastikan semua calon kepala daerah itu berada di Jakarta pada bulan Agustus ini. Karena semua sedang melobi-lobi partai. Dan menurut saya gini, partai ini agak kurang ajar gitu. Karena tingkat daerah, tingkat wilayah yang mencari suara, mencari kursi, tetapi endingnya untuk menjadi kepala daerah, baik itu bupati, wali kota maupun gubernur, lobinya ke tingkat pusat, jadi pusat penentuan. Dan yang kita dengar ini adalah jor-joran transaksional, bayar-membayar. Tidak ada sedikit, satu kursi ada yang 1 miliar, bahkan ada yang satu kursi 10 miliar untuk kepala daerah, untuk calon gubernur. Jadi coba bayangkan, 508 kepala daerah untuk kabupaten kota yang datang ke Jakarta melobi di partai-partai yang akan mereka pakai untuk jalan untuk menjadi sebagai calon gubernur atau calon bupati, calon wali kota ini. Mereka menyetor uang semua. Ada beberapa partai yang masih agak baik-baik gitu. Dia masih mengandalkan kadernya seperti PDI, Gerindra. Tapi walaupun begitu mereka juga masih mengeluarkan uang. Saya dengar ada yang walaupun dia kader mengeluarkan sekian miliar. Tapi ada juga partai yang kurang ajar sekali. Seperti PKS, ini dianggap partai yang paling kurang ajar. Kenapa? Karena partai ini kan notabene adalah Islam. Tapi transaksi soal uang luar biasa, jor-joran. Bahkan saya dengar ada kepala daerah sudah membayar, sudah ditagih, dia belum kembalikan uang yang dia habis kasih orang ini, dia jual ke ini pintunya. Dan yang paling sadis itu saya dengar ada model transaksionalnya gini, kalau ada datang satu orang, dia tawari sekian miliar, terus habis itu dia kabari lagi orang yang lain, calon yang lain, oh ini sudah datang, dia bawa sekian miliar, kamu berapa? Begitu, dihantam lagi yang lebih tinggi, maka dia yang dia kasih. Jadi ini gila. Kenapa salah satu partai itu tadi yang saya sebut sangat sadis? Karena seharusnya tidak bisa begitu, karena dia partai yang lambang, visi misinya juga beda dengan partai lain gitu. Jadi transaksi di Jakarta ini luar biasa. Terus KPK kemana gitu? Kenapa tidak disadap semua HP-nya ketua partai, sekjennya, dan pengurus-pengurus lainnya? Kenapa tidak disadap gitu? Makanya kalau saya lihat di dunia maya, di TikTok, di Instagram, di mana itu, di Facebook, ketua-ketua partai yang berkampanye seolah-olah bersih, saya cuma perasaanku tidak enak gitu. Dan saya dapat informasi beberapa calon kepala daerah mengatakan ini pemilihan yang tersulit bagi mereka untuk mendapatkan pintu, karena tidak dilihat lagi elektabilitas tapi uang, okori, bala-bala yang dilihat gitu. Terus ada juga partai yang kedengaran tidak pakai transaksi, seperti partai Nasdem itu tidak pakai transaksi, tapi kenyataannya memang di pusat tidak transaksi, tapi di daerah. Seperti saya dengar ketua partai Nasdemnya, saya sebut Pak Alimasi, ini transaksinya langsung dia terang-terangan, yang pergi ambil uang anaknya si Alfian, terus dia makan sendiri. Saya dengar kabar tidak berbagi dengan pasukannya, dengan pengurus-pengurusnya, yang mereka membocorkan ini, jadi sakit hati gitu. Padahal partainya ini Nasdem, partai yang tidak pakai transaksi pembayaran. Di situ kelebihannya untuk partai Nasdem. Kedengarannya tidak dibayar di pusat, tapi dikuras oleh ketua-ketua yang ada di daerah. Jadi untuk kesempatan ini kita ingin menciptakan kepala daerah yang jauh lebih bagus, supaya daerah kita lebih bagus, Indonesia lebih bagus. Maka transaksi seperti ini mungkin bisa diperkecil gitu. Ini baru transaksi untuk beli pintu ya, belum kampanyenya, belum lagi untuk
money politik yang apa sih, bayar-bayar ke masyarakat gitu, dibayar per orang gitu, atau apa namanya, saya nggak ngerti. Misal sudah pusing ini mau bicarakan tentang uang. Jadi kenapa tidak dari sekarang, yang KPK ini katanya lebih bagus mencegah itu korupsi, kenapa tidak melakukan ini? Saya kira dari saya sekian. Semoga kita berharap KPK ini bisa bergerak lebih baik agar Indonesia jauh lebih baik. Karena kalau tidak ada yang ditangkap dalam hal ini, berarti jangan harap Indonesia akan baik. Oke.